Bagaimana sebenarnya kita bangsa Indonesia memandang Israel? Apakah sikap yang dibentuk oleh pemberitaan media yang penuh narasi politik atau oleh sentimen agama yang sudah mengakar sejak lama? Atau mungkinkah ada kebenaran objektif yang selama ini tersembunyi? Sebagai umat Kristen, kita tidak bisa menutup mata bahwa Alkitab banyak berbicara tentang Israel. Namun di saat yang sama kita adalah warga negara Indonesia yang hidup dalam masyarakat plural. Lalu bagaimana kita menempatkan sikap yang tepat? Dalam episode ini, Cahaya Bagi Negeri mengajak Anda untuk mengupas secara jujur dan kritis mengapa hubungan Indonesia dan Israel sering memicu pro dan kontra. Dan apa arti semuanya bagi umat Kristen Indonesia. Tapi sebelumnya jika Anda membutuhkan doa dan penguatan, silakan Anda bisa langsung hubungi nomor layanan doa yang tertera di layar. Dan segera kita berbincang dengan narasumber kita hari ini. Namun sebelum kita dalami lebih jauh tema kita kali ini, jika Anda ingin didukung dalam doa sekali lagi bisa langsung kirimkan pesan ke nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri yang juga tertera di layar. Kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Monique Rakers Rondonuwu. Beliau adalah seorang aktivis Indonesia dan mantan jurnalis dengan berbagai penghargaan. Yang kini beliau banyak melakukan edukasi pada publik di Indonesia tentang berbagai hal berkaitan dengan Israel. Shalom Ibu. Shalom, terima kasih Pak Andi. Kami untuk terima kesempatannya. kasih. Kami terima kasih ini. Toda kaba ya. Iya. sudah hadir di sini. Ibu sebelumnya ada yayasan yang memang menjadi passion Ibu yang dimulai tahun 2016. 16. Yayasan namanya saya pilih Hadassah. Hadassah itu nama Ibrani dari Esther. Okay. Esther itu justru nama Persia. Ya. Nama Ibraninya Hadassah. Oh, oke. Itu memang muncul di 2016 itu atau passionnya muncul di mana? Saya membentuk yayasan secara resmi, secara legal, tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Okay. Karena memang saya tahu ini isu yang sensitif di Indonesia, karena itu saya harus punya payung hukum. Untuk kegiatan-kegiatan saya. Nah karena itu Agustus 2016 saya bikin yayasan. Tapi saya dengar dari 2012 Anda mulai. Ya, tapi passionnya atau mungkin gini, panggilannya atau visinya datang tahun 2012 ketika saya pertama kali ke Israel. Nah waktu itu saya sudah 10 tahun jadi wartawan. Ya. Nah saya bingung dong antara yang diberitakan dengan yang dilihat kok berbeda. Secara seorang jurnalis pasti akan mengungkapkan fakta dan realita. Nah dan waktu itu memang 2012 saya baru lahir baru. Saya baru baptis Islam dan saya memikirkan oke, lahir baru berarti saya juga mau visi yang baru. Saya mau hidup yang baru. Jadi saya tanya Tuhan, saya bernazar. Tuhan apa yang engkau mau saya lakukan. Ambil hidup saya gitu ya. Saya dedikasikan untuk engkau. Itu di Yerusalem 2012. Pulang-pulang, waktu itu saya ke Yerusalemnya dengan Ibu Indri Gautama. Pulang-pulang di salah satu gereja ada seminar Why Israel. Yang mengadakan adalah Christian for Israel International. Hamba Tuhan dari Belanda itu seperti bicaranya apa yang saya inginkan. Straight pointed kepada Ibu ya. ya. Jadi pikiran saya terbuka dan saya langsung datangi hamba Tuhan tersebut. Saya bilang, Pak apa yang bisa saya bantu? Jadi saya bantu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan itu di semacam buletin lah. Dibagi-bagikan untuk acara seminar-seminar beliau. Nah tapi ya pada masa itu pendeta yang menerima lihat oh Israel. Ada yang ditaruh, ada yang dikembaliin ke saya gitu ya. Jadi waktu itu memang tahun 2013 memang belum banyak yang mengerti. Kalau bicara belum banyak, semua yang saya potong. Kalau sekarang kan kita sudah semakin banyak nih justru. Tapi semakin banyaknya adalah karena ada banyaknya berita-berita di TV dan segala macam. Pertanyaan saya pertama adalah dari pengalaman Ibu, lalu Ibu berkembang di tahun ini.
saya merasakan sebagai bangsa Indonesia gitu, kita melihat bagaimana yang terjadi. Jujur saja pasti pandangannya itu negatif. Iya, Kalau ada pasti. berita atau informasi mengenai Israel hari-hari ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kacamata Ibu, dari kacamata jurnalistik, Iya. ini yang nggak realnya itu di mananya? Di politiknya kah? Atau di media cara memaparkan informasinya kah? Atau dari sudut pandang agamanya yang memang harus diperbaiki supaya tidak langsung menghakimi dan tidak langsung menjustifikasi bahwa Israel itu begini. Oke, sebetulnya kalau kita lihat tadi kan ada media, politik dan juga dari ajaran agama. Kalau Indonesia, Bapak Ibu semua, secara negara kita itu mengakui Israel dan Palestina. Secara negara. Secara negara, Oke. secara kebijakan kita mengakui yang namanya two state solution. Ya. Dan di negara kita, kedutaan besar Palestina itu sudah ada di Jakarta. Dan Presiden Palestina Mahmud Abbas sudah pernah datang ke Indonesia misalnya. Sudah pernah bertemu dengan presiden di Indonesia. Presiden Jokowi, presiden dari Yasser Arafat pernah bertemu Megawati. Jadi ini presiden. Karena apa? Karena Palestina sudah pernah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1988. Nah, kalau ditanya selama ini adalah, oh Israel kan menjajah Palestina. Itu narasi yang keliru. Kenapa keliru? Karena faktanya tidak pernah ada penjajahan. Karena itu tanah-tanah Israel. Nah, itu satu. Oke. Dari politik berarti mengakui kan dua negara. Ya. Yang kedua, media. Media mainstream di Indonesia kekurangannya adalah tidak cover both sides. Jadi hanya dari satu sisi, tidak melihat dari sisi Israel. Ya. Tempat saya bekerja dulu tidak ada kontributor dari Israel misalnya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui peristiwa yang sebetulnya terjadi jika kita tidak punya kontributor. Kita hanya mengandalkan dari media massa, kantor berita yang anti-Israel. Ya. Artinya mereka yang anti-Israel pun memang secara terang-terangan memang membuat sebuah kenyataan menjadi tidak kenyataan secara tidak nyatanya. Narasinya memang menjadi sudah misinformasi. Narasinya menjadi berita bohong. Banyak hal yang sebetulnya apalagi di era perang banyak sekali ketidakbenaran. Nah, yang tadi apakah ada atau apakah ada kontribusi dari ajaran? Tentu saja ada. Di gereja, mohon maaf saya harus katakan ini, ada yang namanya ajaran replacement theology. Teologi penggantian yang menganggap Israel sudah bukan lagi bangsa pilihan Tuhan sejak adanya gereja. Nah, ini dimulai sejak dari Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Akar Yahudi dicerabutkan dari kekristenan. Makanya Paskah bukan lagi Paskah Yahudi. Bukan lagi Paskah bagi orang Kristen. Bukan lagi Yesus yang mati di kayu salib. Karena itu disebut diganti menjadi Jumat Agung. Paskah adalah kebangkitan. Padahal narasi di Alkitab tidak seperti itu. Paskah adalah kematian. Kebangkitan. Kebangkitannya beda lagi. Passover. Kebangkitan adalah Yesus menjadi bangkit dari kematian. Karena apa? Karena kita juga kelak akan dibangkitkan loh dari kematian. Dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Jadi ini agak ada apa ya? Kesalahan yang membuat jadinya jemaat bingung gitu loh. Mungkin itu juga yang membuat akhirnya materi-materi disampaikan di mimbar-mimbar pun menghindari topik diksi-diksi ini. atau topik-topik seperti itu ya. Karena supaya ya udahlah lebih baik. Ya tapi jadinya malah semua serba berkat semua ya Bu ya. Iya, jadi sebetulnya gini. Israel itu jujur, kalau kita mau lihat Israel ada sampai hari ini itu karena apa? Kasih setia Tuhan. Betul. Kalau Tuhan tidak menjaga bangsa ini, pasti dia binasa, pasti dia punah. Karena kita lihat yang menguasai bangsa ini siapa?
Mulai dari Romawi, ya nggak usah yang mundur ke perjanjian lama deh, Pak, Babilonia, Persia, ada Yunani, ada Romawi, lalu Islam, lalu kemudian Ottoman aja itu menjajah Israel 400 tahun. Tapi orangnya tetap eksis. Nah bayangin kalau janji Tuhan tidak tergenapi pada Israel, bagaimana kita bisa yakin? Tapi bagaimana untuk meyakinkan janji Tuhan pada umat Kristen sekarang melihat Israel yang memang akhirnya muncul kesimpulan-kesimpulan karena dikaitkan dengan korban-korban dari perang, lalu kemudian juga kenyataan bahwa yang terjadi saat-saat ini gitu loh. Semua yang ada ditampilkan mengenai Israel adalah semua memang kenyataan adalah muatan politik. Apakah itu memang harus seperti itu kalau dari apa yang terjadi pada Israel saat ini, kita harus bertanya dulu, ini perang karena apa? Perang ada awal mulanya. Kalau tidak ada serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.300 orang dan menyandra 253 orang, tentu tidak akan ada perang. Nah, sebentar Bu, ini menarik ini. Karena kalau yang ditayangkan di TV itu hanya serangan-serangan sekilas beberapa rumah saja, jadi hanya dihitung tidak sampai 1.300 orang yang tewas pada satu hari itu. Oktober. Dan itu pada saat Sabat. Iya. Ya, kenapa bisa kebobolan? Karena pada saat Sabat. Sabat adalah di mana semua orang memang mesti istirahat di rumah, tidak melakukan kegiatan apapun. Dan tidak menonton TV, Betul. tidak menyalakan radio, Dan tidak itu, pegang HP, semua sehingga mereka tidak korbannya tahu. itu di jalan, korbannya itu banyak kan di rumah ya, mereka satu orang di rumah-rumah. Karena ada 25 kibuts, kibuts itu adalah komunitas Yahudi atau kampung. Satu kibuts itu isinya 25 sampai satu kibuts isinya 50 sampai 200 rumah. Nah, bayangin ada 25 kibuts yang diserang. Makanya korbannya banyak. Iya. Oke, berarti ini mengarahkan kepada sebuah informasi yang selama ini disinformasi juga ya, karena tidak sampai ke informasi itu. Karena begini mungkin Pak Andi, mereka menyatakan itu serangan yang dimaklumi. Karena apa alasannya? Israel menguasai tanah Gaza, makanya mereka berhak untuk melawan. Oke, mari kita itu narasi yang tidak betul. Oke, mari kita betulkan narasi ini. Jadi sebenarnya bukan Israel menjajah tanah Palestina, ya, tanah Gaza, ya. Tapi sebenarnya adalah Gaza itu memang sudah menjadi milik Israel pada dasarnya. Jadi Gaza adalah tanah warisan untuk suku Yehuda. Suku Yehuda. Bacalah kitab Yosua. Ya. Saya nggak mau nyebutin ayatnya supaya Bapak Ibu baca. Ya, tapi ini juga bagus juga untuk masyarakat umum, Bu. Artinya untuk teman-teman kita. Jadi gini, Gaza adalah tanah warisan untuk suku Yehuda. Sampai di era Salomo, sampai di era Hizkia, Gaza dikuasai. Memang pada masa Yosua, Gaza tidak direbut. Tapi masa hakim-hakim lalu berlanjut hingga ke Salomo dikuasai. Bahkan di Gaza pada tahun 1948 ketika Israel merdeka, harusnya tanah Gaza itu menjadi wilayah Palestina. Namun apa yang terjadi? Justru Mesir yang menguasai tanah Gaza. Dari tahun 1948 sampai 1967. Kemudian Mesir, Suria, Yordania, Lebanon, dan Irak menyerang Israel lagi tahun 1967. Bukannya Israel kalah, malah Israel menang hanya dalam waktu 6 hari. Yom Kippur? Bukan. Yom Kippur tahun 1973. Perang 6 hari inilah Israel berhasil merebut Gaza dan Gurun Sinai dari tangan Mesir. Merebut Yerusalem Timur, Yudea dan Samaria dari tangan Yordania. Merebut Golan dari tangan Suria. Nah, karena direbut itulah dari tahun 1967 sampai tahun 2005. Kenapa tahun 2005 Israel melepaskan Gaza? Karena ada yang namanya intifada. Intifada ini adalah kegiatan aksi kekerasan dan teror. Intifada berlangsung dari tahun 2000 sampai 2005 sehingga Israel memutuskan baiklah kita serahkan Gaza, kita keluar dari Gaza agar tanah ini menjadi tanah milik Palestina demi perdamaian. Ini intifada ini yang melakukan siapa? Pihak mana? Palestina. Dari Hamas maksudnya?
Hamas waktu itu masih sebuah organisasi Ikhwanul Muslimin cabang Gaza. Ikhwanul Muslimin pusatnya di Mesir, namun dia punya cabang karena dulu kan dikuasai Mesir. Nah, dia punya cabang di Gaza. Ketika Israel keluar dari Gaza, Hamas menang pemilu tahun 2006. Sejak itu Gaza menjadi basis teror. Bukan perdamaian. Kenapa? Karena memang tanah Israel nggak boleh dibagi. Itu tanah Tuhan. Ada di Yoel 3 ayat 2. Betul. Apa konsekuensinya? Karena melanggar hukum. Israel melanggar hukum Tuhan. Tanah nggak boleh dibagi, malah dikasih. Inilah konsekuensinya. Dia bertetangga dengan teroris. Oke, ya ini kita jadi ingat pada saat Hizkia juga mencoba untuk memulihkan dan dengan cara merayakan Paskah bersama antara Bani Israel sama Bani Yehuda kan dijadikan jadi satu gitu. Ada nggak usaha-usaha itu hari-hari ini Israel untuk bisa dalam tanda kutip mencoba untuk merangkul kembali? Oke, saya paham. Karena kondisi saat ini saya sebagai orang Kristen di Indonesia, kuncinya bukan perdamaian. Kenapa? Karena Israel selalu setiap kali berdamai menyerahkan tanah. Coba Pak Andi bayangin. Tahun 1993 Israel kasih tanah Bethlehem, Yeriko, Shikem kepada Palestina untuk berdamai dalam kesepakatan Oslo. Makanya wali kotanya di Bethlehem kan orang Palestina. Iya. Nah, apakah terjadi perdamaian? Enggak. Kenapa enggak terjadi perdamaian? Loh, buktinya tahun 2000 sampai 2005 ada intifada. Paham enggak? Iya. Nah, sekarang mereka ingin intifada ketiga. Untuk dapat apa? Yerusalem. Ngomong Yerusalem, berita terakhir saya dengar ada penyerangan di halte. Ada teror. 6 orang langsung tewas dan juga beberapa luka-luka serius. Yang mana kita tahu Yerusalem itu sebenarnya adalah kota yang tersuci lah ya. Iya, betul. Ya, artinya tidak boleh sembarangan orang untuk melakukan segala sesuatu di situ. Iya. Ya, tetapi ini tidak terblow up. Apakah ini bagian juga contoh dari yang Ibu Monik sampaikan tadi bahwa itu diinformasikan tapi hanya running text saja, tapi nggak pernah tuh diangkat kenapa terjadi penembakan apa semua. Karena media mainstream selalu inginnya pihak Israel yang terlihat negatif. Sementara pihak dari Palestina jika mereka melakukan kekerasan tentu ditutup-tutupi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Israel itu adalah negara Yahudi dengan populasi 8 juta orang Yahudi, tapi ada 2 juta orang Arab Palestina. Betul. Yang memilih menjadi warga negara Israel. Dan Israel meskipun dia ini mengalami berbagai teror dan kekerasan dari tetangganya, tapi ia begitu baik. Sebelum 7 Oktober warga Palestina di Yudea dan Samaria atau di dunia disebutnya sebagai tepi barat bisa kerja di Israel. Betul. Warga Gaza bisa kerja dengan gaji paling tinggi lagi ya. Dengan paling besar. UMR-nya paling besar. Justru lebih besar daripada Palestina sendiri yang memberikan. Nah, yang menyakitkan warga Gaza yang bekerja di kibuts-kibuts di perbatasan antara Israel dengan Gaza, mereka inilah yang menjadi mata-matanya Hamas. Jadi mereka yang memberitahukan kepada Hamas, oh rumah satpam di sebelah sini, gudang senjatanya sebelah sini untuk kibuts ini. Jadi itulah yang disasar sehingga benar-benar mereka lumpuh ketika terjadi serangan teror. Oke, apakah ini juga bisa dijadikan sebagai pemikiran yang bijak karena kita di Indonesia kan plural ya, Bu Monik ya. Bagaimana kita harus bersikap sebagai orang Kristen di Indonesia yang memang populasinya kita bisa ketahui banyak saudara-saudara kita yang masih tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan pertama, jelas sekali kita patokannya Alkitab ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya melihat, wah ini ada kejadian nih di Israel. Kok Israel jahat banget ya. Hancurin rumah orang Gaza, hancurin rumah sakit dan sebagainya. Terakhir bahkan sudah mulai banyak teman-teman kita yang sesama keluarga Kristen juga sudah mulai langsung anti Israel karena informasinya adalah menyerang salah satu gereja
di Gaza juga, gereja Katolik di Gaza. Iya, padahal tidak seperti itu faktanya. Israel tidak akan pernah menyerang warga sipil. Kenapa Jadi- video-videonya yang ditampilkan seperti itu, Bu? Itu tadi media mainstream yang ada di Gaza adalah media anti-Israel. Israel kan orang-orangnya pintar. Mereka juga punya teknologi, terus terang saja bahkan termasuk canggih lah ya. Gini, secara publikasi dari Israel punya begitu banyak publikasi. IDF punya publikasi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Farsi. GPO mereka ya, Government Press Office juga selalu memberikan video, tampilkan sumber-sumber berita yang akurat. Masalahnya media mainstream mau nggak pakai kalau sumbernya dari IDF. Bahkan di PBB Atau pun sendiri sumbernya dari- semua bukti-bukti foto yang disampaikan pada saat kejadian itu pun sebagai alasan itu pun juga tidak diakui ya. Tidak diakui. Banyak hal yang memang, nah ini dia. Iblis adalah bapa segala dusta. Ya. Dan sekarang iblis lagi giat-giatnya melakukan pemutarbalikan fakta, misinformasi, berita bohong. Kita nggak usah heran. Nah tadi kalau ditanya, kita sebagai umat Kristen, saya bilang back to the Bible. Kenapa harus kembali ke Alkitab? Karena kita akan melihat bagaimana Israel di mata Tuhan masih ada sampai di akhir zaman. Ya betul, betul. Jadi nggak mungkin lah bangsa ini akan binasa, itu nggak mungkin. Betul. Jadi kemarin ada perang Iran menyerang Israel, nanti akan nuklir segala macam. Saya punya iman, saya baca kok, oh ini tanah ini akan menjadi tempat di mana kerajaan 1000 tahun menjadi pusat pemerintahan. Ya. Nggak mungkin lah. Sampai mereka juga berani binasa. memberitakan Ben Gurion sudah lulu lantak kena Ya itu rudal hoax. dan segala- Karena mereka memang ingin mendengar apa yang buruk dari Israel selalu. Ya. Tapi kita orang Kristen, sikap hati kita ini adalah memang Bapak Ibu semua, saya, Pak Andi, kita di Indonesia. Ya. Tapi di Alkitab ada Efesus 2 ayat 12. Saya bacakan ya ayatnya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan dan tidak mempunyai pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Ya. Efesus 2:13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kita ini justru karena kita sudah ada darah Yesus, kita didekatkan dengan bangsa Israel. Betul. Kita menjadi kewargaan Israel secara rohani. Betul, betul. Jadi siapa kita yang mau anti Israel? Justru nggak sesuai Betul. dong dengan Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Betul, dan seharusnya setiap orang Kristen yang mengerti kebenaran harus punya kerindu ke kediaman Allah, datang ke tempat kediaman Allah, karena itu bagian dari bagaimana kita bisa menapaki sejarah demi sejarah Ya, yang ada itu di konteksnya di Alkitab. mungkin untuk belajar supaya sejarah. kita belajar sejarah. Jadi Oke. kita tidak salah arah gitu kan. Betul. Tapi sesungguhnya kalau saya ya, karena saya benar-benar mengedukasi orang Indonesia ini dalam konteks begini Pak Andi. Alkitab kita bukan hanya sebagai buku sejarah loh. Iya. Tapi Alkitab kita ini adalah nubuat. Iya. Karena masih banyak yang belum Belum terjadi terjadi. dan itu berkaitan dengan Israel. Betul. Dan hari-hari ini sudah mulai banyak Dan kelihatan. hari-hari ini mulai digenapi. Betul. Gitu. Perang demi perang yang terjadi, ini ujung-ujungnya adalah perang yang akan dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya, Gog dan Ketika Magog. Yesus datang mengendarai kuda putihnya. Ya, Armageddon Karena ya. ayat di Alkitab di Wahyu berkata, hanya Yesuslah yang bisa berperang dengan adil. Betul. Bayangin. Betul. Jadi kadang-kadang pendoa-pendoa ya, maaf ini kalau saya bilang, berdoa ketahuilah Alkitab dulu, baru Betul. kita berdoa. Kita menolak perang. Memang kita nggak mau berperang. Iya. Tapi jangan salah konteks juga. Betul. Peperangan melawan kejahatan itu is a must loh. Itu Ya. harus. Iya.
peperangan melawan kekerasan dan teror itu harus. Iya. Justru kita salah kalau kita diem aja. Ya, dan yang sekarang terjadi adalah justru yang melakukan itu malah dibuat menjadi sebagai korban. Betul. Yang korban adalah dibuat sebagai pelakunya, ya, playing victim. Benar. Ya. Bu Monik, kita langsung agak sedikit update. Pak Prabowo presiden kita ini kan saya ingat banget ada dua perkataan beliau ya. Yang pertama adalah kami akan mengakui Israel dan juga Palestina jikalau ada beberapa persyaratan ya, termasuk salah satunya adalah bagaimana Israel mengakui kedaulatan Palestina, itu yang pertama. Yang kedua yang menarik, yang tidak kalah menarik adalah beliau menyanggupi menampung 1.000 orang pengungsi Palestina ya untuk Gaza. membantu mereka. Nah, pendapat Ibu pribadi? Gini, pernyataan Pak Prabowo akan mengakui Israel itu sangat bagus. Karena ini satu-satunya mungkin pernyataan positif untuk mau mengakui Israel yang dikatakan oleh presiden di saat menjabat. Ya. Ini bagus. Dan yang kedua, Presiden Prabowo sadar betul bahwa tetangga Israel adalah orang-orang yang berbahaya. Makanya Pak Prabowo juga mau mengirimkan tentara perdamaian untuk menjaga. Karena ia sadar betul memang ini dua negara ini, tetangga ini akan banyak kasus kekerasan. Namun pertanyaan saya adalah Israel selama ini memang tidak mengakui Palestina sebagai negara meskipun Palestina sudah mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1988. Ya. Kenapa? Karena tidak jelas lokasinya di mana. Okay. Sebuah negara membutuhkan wilayah. Ya. Wilayah Palestina di mana? Pernah ada nggak sih kerajaan Palestina? Nggak ada. Kalau di kitab suci tidak tercatat dan tidak tertulis. Di kitab suci adanya Filistin, tapi Filistin itu dari pulau Kreta. Dan itu bukanlah dan Palestina itu ya. Yunani. Ya, ada banyak orang ini yang menyalahartikan bahwa Filistin itu adalah nama dulu, sekarang ada menjadi Palestina. Ya, itu diubah, nama Yudea diubah oleh Kaisar Romawi yang bernama Hadrian pada tahun 135 Masehi. Yudea diganti menjadi Palestina. Ibu kota Yerusalem diganti menjadi Aelia Capitolina. Tapi orangnya tetap Yahudi. Nah, yang problem sekarang September 2025 ini PBB, Majelis Umum PBB akan bersidang. Sidang yang ke-80. Ya. Dan mereka akan mengakui negara Palestina. Apa yang menjadi? Pertanyaannya di mana negara ini? Lokasinya di mana? Kira-kira menurut Ibu di mana mereka maunya akan tetap di Gaza? Yudea dan Samaria serta Gaza. Oh. Gaza no problem lah, ambillah. Okay. Karena sudah dikasih. Ya. Masalahnya di Yudea dan Samaria itu berkaitan dengan kekristenan kita. Betul. Ada Silo, ada Betel. Betul. Yerusalem pun di Yudea loh. Iya, betul. Jadi gimana nih? Kira-kira anaknya Pak Andi dan cucunya Pak Andi kalau beneran nih Palestina berdiri, baca Alkitab, tanya, "Opa, kok beda ya Alkitab sama kenyataan?" Kenyataannya. Kira-kira dia masih percaya Alkitab nggak? Iya. Tentu cucu sama anak saya akan lihat, oh di sini namanya beda kok gitu. Nah, kok katanya Yesus lahir di lahir di Bethlehem. Tapi kok Bethlehemnya sekarang Palestina, Opa? Ya. Gimana gitu loh saya kita sempat, menjelaskan hal ini? Waktu saya bersama rombongan pun juga tidak sedikit yang bertanya, dan akhirnya penjelasan yang ringkas dan singkat yang mudah sekali ditangkap bahwa intinya adalah karena itu tadi. Dikasih. Karena memang mau nggak mau Israel harus memberikan ini kepada Palestina. Makanya saya langsung potong, wali kotanya adalah pasti orang Palestina. Wali kotanya Maher sekarang ini adalah orang Arab Palestina yang beragama Kristen Ortodoks Yunani. Saya pernah diajak ke rumahnya Maher naik mobil sportnya. Sport 2 pintu. Nah, intinya adalah sebenarnya gini, makanya isu ini kenapa membuat saya menarik hati saya, karena saya sebagai wartawan dulu, saya aja jadi loh kok beda banget ya antara yang saya lihat dengan yang
diberitakan. Nah sekarang semakin ke sini, kok malah lama-lama saya baca Alkitab, kok makin takut ini negara jadi benar-benar terhilang gitu ya. Lokasi-lokasi bait suci, bait suci sekarang, bekas bait suci sekarang karena di atasnya ada masjid. Betul. Maka UNESCO memutuskan tahun 2017 tidak ada hubungan antara Bukit Bait Suci dengan Yudaisme. Kalau tidak ada hubungan dengan Yudaisme, Pak, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ke Bait Suci lokasinya di mana? Ini kan juga kritis, ngerti betul, kan maksud saya? Betul. Lah, bait sucinya kan di situ, cuma memang sudah runtuh, nggak ada. Karena kan Dihancurkan nggak dalam bentuk puncak Gunung Muria lagi. Betul, dihancurkan Romawi tahun 70 Masehi, lalu kemudian dibangunlah masjid setelah Islam lahir. Jadi konteksnya iman Kristen sangat punya relevansi dengan apa yang terjadi di Israel. Karena kita ini nggak bisa hidup selamanya kan. Betul. Fakta Israel kan nggak selamanya ada gitu loh. Betul. Anak saya, cucu saya mikirinnya itu saja. Kira-kira kalian tuh akan tetap beriman nggak ya? Nah, untuk menjawab ini apa yang harus gereja lakukan hari-hari ini? Pertama ya tentu aja jangan replacement teologi. Saya bersyukur sampai hari ini tidak pernah mengganti apapun itu. Justru saya semakin mencari tahu dan tapi ini tidak populer loh Bu. Terus terang aja, ini kita terus terang aja. Kalau dari kalangan hamba Tuhan, waduh gereja kalau nggak gini nggak populer ini. Jadi gini ya, kita ini Israel rohani, karena kita dicangkokkan kepada cabang zaitun asli. Kita cabang zaitun liar, Roma 11. Kalau cabang zaitun aslinya busuk, yang dicangkokin bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Nah itulah analoginya. Gereja mau merasa menyombongkan diri, di Roma 11 dikatakan Tuhan bisa mematahkan loh. Betul. Gitu. Dan kita juga harus ingat identitas Yesus tuh ada yang belum digenapi. Apa? Yesus sebagai raja. Makanya Yesus akan datang kedua kali. Dan Wahyu 5 ayat 5 berkata Yesus itu adalah singa dari suku Yehuda. Jadi ngapain Kristen mau meminggirkan keyahudian identitasnya Yesus? Ngapain gereja takut bahas Israel? Karena kenyataannya juga Yesus adalah anak dari Persi Maria dan Maria adalah orang Yahudi. Orang Yahudi juga. Karena pasti nggak bawa dari ibu kan kalau Yahudi itu kan. Dan yang paling penting orang Kristen tuh suka salah. Salahnya di mana? Selalu saya diomelin, Bu Moni kita nggak ngurusin Yerusalem dunia katanya. Kita ngurusinnya Yerusalem baru aja. Betul, memang kita target iman kita masuk ke Yerusalem baru. Namun sebelum itu baca dulu Wahyu 20. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun di bumi apa di sorga? Itu adanya di bumi loh. Pusat pemerintahannya ya di Yerusalem. Dengan bait suci mesianik yang ditulis oleh Yehezkiel. Betul. Jadi kita tuh gimana ya? Kita tuh ngomongin bukan hanya Israel sebagai sebuah negara dan bangsa yang saat ini Perdana Menterinya Netanyahu dan saat ini situasinya lagi berperang. Mata rohani kita mandangnya ke depan. Di negara ini, di tanah ini akan ada yang namanya Raja Yesus. Pak Andi sama saya, bapak-bapak penonton, bapak ibu penonton semua akan memerintah bersama Kristus. Itu janji Tuhan. Nanti Pak Andi jangan lupa loh kalau udah memerintah. Terus gak inget lagi kita pernah duduk berdua nih talk show. Kayaknya di sana juga akan bikin talk show juga Bu. Iya kita undang ya. Tapi Petrus sama Paulus gitu ya. Tapi mungkin saya jadi menyadari sekarang banyak teman-teman baru saya kaum Yahudi Mesianik yang bermunculan dan populasi mereka semakin bertambah. Dan ini membuat saya melihat titik terang bahwa satu demi satu semua dikuak misteri-misteri yang tercatat di balik penulisan kitab suci. Jadi ini pun juga menguatkan pemahaman dan mematahkan yang sekarang sedang banyak ya dikumandangkan. Udah nggak usah baca-baca perjanjian lama.
Karena Israel itu sudah tidak ada hubungannya lagi. Oke. Jadi cukup perjanjian baru. Bahkan mereka persempit lagi hanya kitab. Injil. Ya, hanya pokoknya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu sudah tidak perlu lagi. Ini menjadi sebuah bukan pembenaran, tapi inilah kebenaran yang harus diedukasi untuk semua orang. Benar. Ya. Karena nih ada ayat tentang kebenaran ya. Saya benar-benar ingin kita semuanya tahu. Ya. 2 Korintus 13 ayat 8. 2 Korintus 13 ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Bagus kan ayatnya? Ya. Nah, ini ayat pegangan saya. 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus 13 ayat 8. Jadi kita orang Kristen, kita tuh nggak bisa buat apa-apa melawan kebenaran. Ya. Kebenaran sumbernya di mana? Ya Alkitab Alkitab. lah. Sayangnya gitu ya, iblis adalah bapak segala dusta. Makanya kita nih kayak dibentrokin mulu nih, termasuk untuk soal Israel tadi. Berarti apa yang menjadi pesan Ibu untuk penguatan umat Kristen Indonesia ya, yang mungkin saat ini sering mengalami dilematis antara suara firman Tuhan, lalu kemudian suara opini nasional, belum lagi pemberitaan di pemberitaan secara mainstream, dan juga gereja yang notabene memang kurang mengupas dengan teliti dan juga dengan lebih dalam mengenai janji Tuhan ini. Tadi ya balik lagi, saya fokusnya kepada kebenaran aja. Fokus saya adalah untuk kebenaran saja. Kenapa kebenaran? Karena kita memang kalau bicara Israel Bapak Ibu, kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang kemanusiaan, namun selalu Israel itu kita harus baliknya selalu ke Alkitab lagi. Ya. Gitu loh. Kenapa harus ke Alkitab? Karena Alkitab memang patokan kita, kebenaran. Ya. Karena gini, konteksnya, relevansi iman kita dengan Israel di sepanjang masa itu patokannya tetap Alkitab. Pemerintahan dunia akan selalu berganti. Tapi Alkitab tetap benar loh. Ya. Gak mungkin salah. Betul. Nah, untuk kita nih orang Kristen juga, Bapak Ibu, meski Bapak Ibu mungkin di gereja Bapak Ibu tidak terlalu bicara Israel, tidak terlalu paham soal Israel, gak usah khawatir. Tetap baca Alkitab, ikuti firman Tuhan. Atau bisa menghubungi. Dan bisa juga nonton YouTube Fakta Israel. Iya, Fakta Israel di YouTube nonton CBN gitu ya. Atau bisa mengunjungi Ibu bisa diajak diundang juga ya ke boleh yayasan. Dengan senang hati bisa mengundang. Saya melayani Zoom, melayani onsite, macam-macam. Intinya gini loh. Target kita adalah kita semuanya ini jangan sampai gagal paham hanya gara-gara si iblisnya yang menang. Ya. Sekali lagi, iblis bapak segala dusta. Ya. Kalau kita gagal paham, nih orang tua ya, saya bicaranya orang tua atau jemaat atau hamba Tuhan, kita mikirin deh nasib generasi muda, penerus iman Kristen, keturunan ilahi yang harusnya tetap percaya kepada Yesus. Bisa-bisa remuk imannya karena melihat realita yang berbeda. Ya. Nah itu concernnya. Ya, saya sih concern nanti diundang lagi Bu, karena kalau bicara mengenai janji Allah untuk umat pilihannya, lalu kemudian disinkronis dengan kejadian sekarang ya, dengan polemik-polemik yang ada, ini nggak cukup hanya beberapa menit saja. Iya, ini saya percaya kalau ini bisa dirangkum sepadat mungkin, itu pun kasih karunia Tuhan. Iya benar. Bu Monik, terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih. Ibu sudah hadir di sini memberikan sebuah fakta kebenaran ya, supaya kita tidak menjadi cinta buta ya. Kalau cinta buta kan berarti cinta tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kalau kita cinta ya karena kita mengerti siapa yang kita cinta dan kenapa kita cinta gitu ya. Dan saya percaya apa yang Ibu sampaikan akan membuat setiap keluarga Kristen kembali mencintai firman Tuhan untuk dibaca lebih lagi dan tidak berhenti belajar. Salam sehat untuk Ibu berserta Pak Gary, suami Ibu tercinta, dan kedua putra Ibu ya. Iya. Ya, siapa namanya boleh tahu? Nehemia sama Keva. Namanya sangat alkitabiah. Oke, nanti jadi panjang lebar. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih CBN. Toda kaba. Beva Kasa. Oke. Sahabat Cahaya Bagi Negeri, jelaslah bahwa cara kita melihat Israel memang tidak boleh hanya berdasar opini atau sentimen, tapi
harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagai umat Kristen Indonesia, kita dipanggil untuk mengasihi tanah air kita. Namun juga kita tidak boleh menutup mata terhadap rencana Allah yang besar melalui umat pilihan yaitu Israel. Karena itu, mari mulai hari ini, ujilah setiap berita dan opini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan aktif mengajak keluarga dan anak-anak kita belajar perspektif Kristen tentang Israel. Dan jadilah suara damai di tengah bangsa yang mudah terprovokasi. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa berikan like, share, dan juga komentar Anda. Tag teman juga ataupun keluarga Anda supaya semakin banyak umat Kristen di Indonesia memandang Israel dengan benar dan bijak berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan juga bukan sekedar narasi dunia. Bersama-sama mari kita jadi umat yang hidup dalam kebenaran dan memancarkan terang Kristus di tengah Indonesia. Gevariel Bana menjadi anak yang sulit mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut kisahnya. Ini adalah Gevariel Bana, atau yang akrab disapa Gevril. Dulu, ia adalah anak yang sangat aktif dan sulit duduk diam. Waktu sebelum bergabung di PAUD, kadang dia tidak suka dengar-dengaran. Mungkin karena dimanja juga oleh bapaknya. Jadi kalau disuruh ini, nanti dia bilang sebentar, tiba-tiba tidak mau ikut. Tapi dengannya bergabung di PAUD, dia ada perubahan. Kalau disuruh belajar, dia belajar. Dan disuruh melakukan sesuatu pun dia lakukan. Kadang kalau mau tidur malam pun dia yang ajak, "Mama sebelum kita tidur biar Gevril yang berdoa malam ini." Dengan pendekatan yang tepat, perubahan mulai terjadi. Program Super 5, khususnya materi Aku Sayang Diriku, membantu Gevril memahami pentingnya disiplin dan menghargai diri sendiri. Dari yang dia suka jalan-jalan, itu dia sudah perubahan dengan sendirinya, dia mau tenang, dia mau tulis. Sekarang kita berbagi buku, belum sampai dia pun, ibu mana bepung buku, dia mulai tanya. Sampai hari ini dia sudah belajar merangkai kata. Untuk 2-3 kata, 2-3 huruf itu dia sudah mulai bisa. Kan kadang ada buku cerita kita kasih, dia mulai, ibu saya baca ini saja atau saya tulis yang ini. Tulis ABC membaca dengan pemain. Tidak sampai di situ saja. Sejak PAUD Batu Karang Nonohonis tempat Gevril bersekolah, mendapatkan program sarapan bergizi dari Obor Berkat Indonesia, Gevril juga mengalami perubahan. Suka sayur, bubur kacang, telur rebus, susu. Yang saya rasakan sebagai orang tua, saya bersyukur juga karena dengan bantuan sarapan bergizi, seperti kalau Gevril, dia awalnya dia tidak suka makan telur rebus, sayur-sayuran, bubur kacang, tapi karena dengan tambahan sarapan bergizi di sekolah, dia lebih suka ke telur rebus. Terus setiap kali makan, dia akan selalu tanya, "Mama, hari ini kita makan dengan sayur apa?" Dia tidak tanya lauknya, tapi dia tanya sayurnya. Perjalanan Gevril membuktikan bahwa dia bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik ketika ada di PAUD yang tepat. Saya mau mengungkapkan rasa terima kasih karena boleh membantu anak-anak, mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi manusia yang lebih berguna, masa depan mereka lebih cerah, dan juga berterima kasih lewat bantuan sarapan pagi yang bergizi, anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang terbaik. Terima kasih, Obi. Sama-sama anak pintar. Program Super 5 memang dirancang untuk mendukung, memuridkan anak sejak usia dini.
Materi-materinya disusun untuk membentuk anak memiliki karakter sesuai dengan firman Tuhan. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan program pemuritan ini dan tentunya juga berbagai pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia. Jadi, ayo mari bergabung menjadi mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com untuk info lebih lanjut. Dan terima kasih atas dukungan Anda. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Israel. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Israel. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, ini janji Allah kepada Abraham ya. Dari Kejadian pasal 12 ayat 3. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa berikan like, share, dan komen supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan hal-hal positif dan mengalami perubahan hidup semakin dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Akhirnya saya Andi Otniel. Sampai jumpa di episode berikutnya.